Fakta teori. Halo teman-teman kos-kosan, gimana kabar kalian? Baik-baik saja kan? Salah satu hal yang membuat Abdi Kos tertarik untuk mengikuti Chainsaw Man adalah karakter dari Kobeni. Bisa dibilang Denji itu terlalu mesum, Abdi Kos kurang suka. Aki cuman copy dari karakter-karakter dingin seperti Sasuke dan Megumi. Tapi Power dan Kobeni adalah dua entitas yang sangat aneh di Chainsaw Man. Menurut Abdi Kos, Power itu jadi pembeda dari heroin lainnya. Sementara Kobeni adalah sosok yang punya sisi misterius yang memang sengaja disembunyikan oleh sang autor. Yap, seberapa misterius Kobeni? Berikut kita bahas fakta dan teori menarik tentang sosok Kobeni Higashiyama. Check out, check it bro. Pertama, terpaksa menjadi pemburu iblis. Yap, dikatakan kalau Kobeni adalah gadis malang yang dijadikan tumpuan keluarganya. Dia dipaksa mencari uang oleh orang tuanya untuk membiayai pendidikan kuliah saudara laki-lakinya. Kobeni sendiri sebenarnya ingin kuliah sama seperti saudaranya, tapi orang tuanya tidak menyetujui, kemungkinan karena dia adalah seorang perempuan. Dan ya, pilihan Kobeni untuk mencari uang dalam jumlah besar cuma dua, yaitu menjadi PSK atau menjadi pemburu iblis. Dua pilihan yang sama-sama sulit, dan Kobeni memilih opsi sebagai pemburu iblis demi membiayai uang kuliah saudara laki-lakinya. Terus apa istimewanya Kobeni yang terpaksa menjadi pemburu iblis? Jawabannya adalah dia merupakan sosok yang mirip dengan MC utama Chainsaw Man, yaitu Denji, di mana Denji juga terpaksa menjadi pemburu iblis karena berhutang pada Yakuza. Berikutnya, Denji diseret menjadi pemburu iblis publik karena aksinya yang membantai iblis zombie di Pergokima-kima. Jadi pilihan Denji antara dieksekusi mati oleh pemburu iblis atau menjadi pemburu iblis sampai mati. Dan ya, motif keduanya adalah sama-sama bertahan hidup. Terus apa bedanya dengan Power dan para iblis lain yang bergabung di pemburu iblis publik untuk bertahan hidup? Jawabannya jelas beda. Para iblis tersebut hanya takut mati, sedangkan Kobeni dan Denji punya tujuan untuk hidup layak. Meski untuk mendapatkan kelayakan hidup ini, mereka harus berhadapan dengan kematian. Kedua, ahli senjata dan punya skill bertarung yang tinggi. Saat kita pertama kali diperkenalkan Kobeni sebagai pemburu iblis, penampilannya begitu tidak meyakinkan. Bahkan saat di arc iblis keabadian, Kobeni adalah karakter menyebalkan sekaligus beban yang mencoba membunuh Denji. Namun siapa sangka di balik wajah beban ada skill yang sangat powerful. Pertama, dia berhasil menghabisi pembunuh bayaran Antek Gandevil yang telah membunuh Arai. Kemudian Kobeni mampu menghindari serangan iblis ular yang saking cepatnya iblis hantu saja sampai tidak bereaksi saat ditelan oleh iblis ular. Lah ini Kobeni menghindarinya dengan skill kelincahan. Bukan hanya itu, Kobeni mampu memotong tangan Katana Man dengan akurat untuk mencegahnya berubah, lalu menembak dia di bagian fatal dari titik buta. Dan kalau teman-teman perhatikan dari adegan sebelumnya, Kobeni menembak Katana Man sambil menghadap ke belakang, dan sudah Abdi Kos cek di manga, Kobeni memang sedang menghadap ke belakang. Yang itu berarti skill menembak dia luar biasa akurat meski tanpa melihat. Kobeni kemudian memaksa Akane Sawatari untuk mundur. Buat yang lupa, sebelum kejadian Kobeni, Akane dan Katana Man sudah mengalahkan banyak pemburu iblis kuat dari divisi 4, yaitu Himeno, Aki, dan Denji, plus membuat Power kabur. Nah ini cuman Kobeni, tapi malah kedua musuhnya yang kabur. Ya meskipun ada faktor Maxima yang sebelumnya membantai para Yakuza. Ketiga, sangat miskin. Sudah dijelaskan di awal kalau Kobeni harus bekerja keras mempertaruhkan hidupnya untuk membiayai kuliah saudara laki-lakinya. Jadi dia harus sangat berhemat saat bekerja sebagai pemburu iblis publik. Bahkan saking hematnya, ada teori kalau alasan Kobeni memakai pisau dapur sebagai senjata utama adalah karena dia tidak mau membeli senjata mahal sebagai pemburu iblis. Tapi ya, meski cuman bersenjatakan pisau dapur, tapi dia sudah mampu membuat Katana Man dan Akane Sawatari mundur. Keempat, selalu sial dan selalu beruntung dalam waktu yang bersamaan. Dari chapter manga dan anime Chainsaw Man yang sudah Abdi Kos ikuti, Abdi Kos membuat kesimpulan kalau Kobeni ini karakternya selalu sial dan selalu beruntung di waktu yang hampir bersamaan. Pertama, dia mendapat sial karena aksi Power membuatnya terjebak di Genjutsu iblis keabadian. Tapi pada akhirnya Kobeni beruntung karena teman Power yaitu Denji membuka jalan untuk keluar dari iblis keabadian. Kedua, Kobeni sial karena diburu Antek Gandevil, tapi dia beruntung karena yang tertembak adalah Arai, bukan dirinya. Ketiga, Kobeni sial karena dia berpartner dengan Violent Devil yang gerusa-gerusu saat melawan Reze.
Tapi dia beruntung karena ketakutannya membuat Reze mengampuninya alias menganggap Kobeni tidak layak untuk dilawan apalagi dibunuh, dan masih banyak lagi kesialan serta keberuntungan Kobeni yang ada di manga. Namun Abdikos tidak ingin menspoiler lebih lanjut karena belum Abdikos bahas arc manganya. Kelima, seperti punya dua kepribadian. Kita tahu kalau sifat asli Kobeni adalah canggung, tapi saat dia serius, dia akan punya hawa membunuh yang sangat mengerikan dibarengi dengan skill bertarung yang meningkat pesat. Dan saat semua itu selesai, Kobeni akan kembali ke kepribadian canggung dia. Dan ya, ada satu detail aneh dari Kobeni yang menurut Abdikos layak diperhatikan, yaitu setelah dia membuat katana men dan Akane Sawatari kabur. Saat itu Kobeni meminta maaf karena sempat akan membunuh Denji, tapi adegan hanya menyorot bagian atas kepala Kobeni dan matanya yang tampak menangis. Meski matanya menangis, tapi suara yang terdengar malah seperti tangisan yang bercampur dengan tertawa. Dan ya, sudah Abdikos cek di manga, Kobeni memang sedang tertawa meski raut wajahnya menunjukkan menangis. Dan ini menurut Abdikos adalah adegan yang misterius banget. Kobeni seperti punya dua kepribadian yang digambar dalam waktu yang bersamaan. Kobeni malaikat tampak menangisi perbuatannya terhadap Denji, tapi Kobeni iblis menertawakan hal ini. Keenam, punya pemikiran sinting sama seperti Denji. Dari sini akan Abdikos spoiler sedikit. Sebagai pemburu iblis, Denji termasuk tipe yang sangat spesial karena dia itu bukan tipikal pemburu iblis normal alias agak sinting. Dia membunuh dengan cepat seorang Finn hanya karena ingin melindungi majalah dewasa yang ada di dekatnya. Dia mempertaruhkan nyawanya melawan iblis kelelawar hanya demi bisa memegang dada power, dan juga mengajak Aki untuk menendang selakangan katana men sebelum polisi datang. Jadi istilahnya Denji selalu berpikir out of the box alias sinting dalam situasi berbahaya. Dan ternyata Kobeni juga melakukan hal yang sama, seperti memilih sujud di hadapan Reze, menuruti permintaan untuk ngedance dari Black Chainsaw, dan bersyukur karena diburu Makima. Jadi dia bisa punya alasan untuk menjauh dari orang tuanya. Yap, intinya baik Denji dan Kobeni sama-sama menggunakan pemikiran sinting mereka dalam menanggapi suatu permasalahan, sehingga kesannya kedua orang ini out of the box alias sulit ditebak. Ketujuh, iblis kontrak dia masih misterius. Saat pertama kali berkenalan di hadapan anggota divisi 4, Kobeni hanya menyebutkan nama dan usia, tapi iblis kontrak dia masih dia rahasiakan. Dari sini banyak teori mengenai iblis kontrak dari Kobeni. Namun yang paling masuk akal menurut Abdikos adalah dua. Pertama, iblis kontrak Kobeni adalah Black Cat Devil. Black Cat sendiri adalah simbol dari kesialan, tapi punya skill mumpuni untuk menghindari kesialan tersebut. Jadi intinya saat ada Black Cat, maka kesialan akan menimpa orang-orang di sekitarnya. Tapi sang Black Cat akan berhasil lolos dari kesialan tersebut. Teori masuk akal kedua adalah iblis kontrak Kobeni merupakan iblis kesialan alias Unlucky Devil. Kemampuan iblis ini adalah mengakumulasikan kesialan yang sudah dia terima, lalu mengubahnya menjadi sebuah keberuntungan. Karena seperti yang kita tahu, hidup Kobeni selalu sial sejak awal, dan naasnya kesialan-kesialan tersebut terus mendatangi Kobeni. Namun ya, saat Kobeni benar-benar dalam keadaan terdesak karena kesialannya, secara ajaib dia menerima keberuntungan yang menyebabkan dia masih hidup sampai sekarang. Jika melihat dari namanya, iblis kesialan harusnya masuk kategori Primal Devil karena berhubungan dengan ketakutan dasar manusia layaknya menua dan jatuh. Tapi karena tidak semua ketakutan dasar dikategorikan sebagai Primal Devil, seperti famine alias kelaparan yang tidak masuk Primal Devil. Jadi menurut Abdikos, jika iblis kontrak Kobeni memang iblis kesialan, dia hanya akan jadi iblis super kuat layaknya iblis kontrol, iblis perang, dan iblis kelaparan. Sebenarnya Abdikos pribadi punya teori super liar kalau Kobeni sebenarnya adalah Dead Devil alias iblis primal keempat sekaligus Force Horseman terakhir. Tapi Abdikos akan bahas detailnya di video terpisah. Jangan lupa subscribe channel Takos dan jangan lupa share video ini. Abdikos salam Mi.